malam pemirsa Call Me Mel, kita berjumpa kembali di Call Me Mel, kring kring. Hello. Nah sudah ada teman atau lawan ya ini ya. Lawan lah, ngapain kita berteman hari gini? Aku takut di sini. Ada dua abang-abang. Aku mantan abang-abang. Dulu suka ribut, dia juga tahu nih ya kan. Pak Denny Sumargo, apa Hai, Kak. kabar si pebasket sombong ini? Baik aku, kalian semoga sehat ya semuanya yang di rumah juga ya. Aduh baik banget, terlalu baik nih So sekarang. bijak aja biar kelihatan banyak followernya gitu. Iya. Den, Hmm. sekarang lagi sibuk YouTube. Iya aku sibuk konten YouTube. Kenapa? Apa karena film udah gak laku? Astagfirullahaladzim. Enggak lah. Emang benar? Enggak dong. Kau lihat semua list aku, film aku rata-rata box office. Box office, itu karena kaunya? Bukan, karena PH-nya bagus. Tapi Aku serius. jago memilih PH bagus. Oh iya bener-bener. Iya. Jago, milih PH jago, milih perempuan jago nggak? Bodoh aku. Parah, padahal punya pacar. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang namanya Ya. Maklar. Mari kita klarifikasi. Dan jadi di sini kita akan minta Denny untuk mengklarifikasi artikel-artikel yang ada. Yang pertama adalah Artikel pertama ini tak lagi single Denny Sumargo segera menikah akhir tahun. Dari kemarin-kemarin juga bilangnya segera menikah, taunya ujung-ujungnya nggak jadi. Udah anggap aja begitulah. kalau yang sekarang gimana Den yang sekarang? Yang sekarang sih sama aja lah, planning tetap planning. Tapi kan kita mau lihat eksekusinya sih sebenarnya. Jadi gue rencananya akhir tahun, plan A-nya, kalau plan B-nya di awal tahun. Oke. Gitu. Tapi ini serius nggak? Yang udah-udah kan Bang Denny Sumargo ini kan maksudnya kucuk-kucuk katanya pengen nikah, udah tunangan. Ternyata ya mohon maaf nih kan akhirnya kan nggak jadi. Nggak jadi. juga, gitu. Kalau aku mah dari dulu selalu serius. Sama kau aja kenal aku serius, Mel. Kau aja enggak serius sama aku kenalnya. kau kan dulu Masa nyebelin. berteman, habis berteman lari dia. Kau kan dulu nyebelin, sekarang udah baik aku udah kawin, nah udahlah nggak usah. Bahas masalah, dia bingung loh, dia rooming loh. Enggak, gue bingungnya dia bilang, lu berteman lari kok tandanya begini gitu tangannya Kan loh. berteman di malam hari. Oh, Temanan zaman dulu begini. Iya, sekarang berteman begini, dulu berteman begitu. oke. Oke, jadi calonnya siapa sih? Gue harus pura-pura nggak tahu nih, padahal sih sebenarnya udah kenal dan udah tahu Iya. gitu. Calonnya siapa? Calonnya inisialnya seperti biasa O ya. Oh, Itu Oh. inisial apa golongan darah sih? Bisa golongan darah. oh, O dia. oh. Oh. Tapi nggak, maksudnya apa yang membuat yang kali ini kok Denny kayaknya yakin nih? Sedangkan yang sebelum-sebelumnya juga udah punya plan yang sama gitu. Sebenarnya kalau dibilang yakin 11-12 lah. Gue tuh orangnya selalu yakin walaupun gagal gitu. Karena Oh jadi lu sebenarnya sebelum-sebelumnya pada saat lu kemarin tunangan dan segala macam lu tuh selalu yakin ya Den? yakin dari awal gue yakin, pertengahan jalan gue gak yakin. santai. Gue cuma mau bilang itu biasa, itu suka gitu. Awal yakin, lama-lama suka goyang, nggak apa-apa. Yang penting kuat iman aja. Oh, baik. Oke, baik ya. Dan Semangat banget sih. Oke. gak ada masalah. Artikel kedua silakan. Kemarin juga ada di dukun gue semangat. Dituding hamili wanita hingga kehilangan pekerjaan. Denny Sumargo, sampai saat itu gua bilang Tuhan gak ada. Ini kayaknya ngambil dari vlog gue deh. Iya ya. Kayak Maksudnya gimana, Den? dari YouTube-nya dia nih. YouTube goyang-goyang deh. Iya, YouTube goyang-goyang. Ya kan? Iya. Oke, jadi sebenarnya sih gue tahu ceritanya, tapi again harus nanya nih, mungkin ada pemirsa yang nggak nonton vlog, jadi nontonnya di TV. Dan kenapa sampai seorang Denny Sumargo bilang bahwa Tuhan tuh nggak ada? Pasti there must be strong reason dong. Iya gimana ya, gue stres aja. Maksudnya saat gue mencoba untuk berkarya, waktu itu ada film 5 cm, filmnya laku, pemain-pemainnya naik nama, dapat kerjaan banyak, uangnya banyak, iklannya banyak. Aku kena kasus malah turun ke bawah, gitu loh. Gini loh, di dunia ini hampir semua orang menurut gue bikin salah. Of course, siapa yang enggak sih? Tinggal masalahnya ada yang denial, ada yang bisa nerima aja. Gue juga salah satunya. Tapi kok jalan yang dikasih ke gue, menurut gue terlalu berlebihan gitu loh. Itu menurut gue saat itu. Jadi gue sampai ke titik-titik di mana gue cukup stres, sampai akhirnya gue main layangan di genteng hampir sekitar 6-8 bulan. Karena nggak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Lu bayangin lu stresnya sampai di titik di mana lu ngerasa apa yang lu lakukan itu, main layangan di genteng adalah suatu hal yang wajar. Dan itu nggak wajar di mata orang, tapi gue merasa ini wajar, ini kegiatan gue gitu loh.
itu udah mendekati arah yang udah nggak bener banget gitu. Dan emang sampai bener-bener kerjaan gak ada sama sekali gara-gara kasus kemarin itu? Nggak ada, makanya ini adalah hikmat buat setiap orang untuk selalu menjaga nama baik mereka sebisa mungkin. Karena nama baik itu bukan berbicara tentang individu itu sendiri, karena ada kehormatan keluarganya di belakang. Betul. Gitu, dan disitulah gue banyak belajar bahwa apa yang gue lakukan ke depan akan berimpact sangat besar bukan hanya untuk diri gue. Karena saat itu gue selalu egois bahwa kalau gue salah, ya kan gue yang salah. Kenapa lo harus repot? Kalau gue yang ngomong, ya kan gue yang ngomong. Kenapa lo harus repot? Ternyata nggak bisa. Ada pikiran orang lain, ada hidup orang lain di dalam kehidupan kita juga. Jadi, including your family kan? betul. Di situ gue banyak belajar banget. Sampai akhirnya gue bertemu dengan pasangan yang sangat religius. Gue merasa, wow, Tuhan baik ya. Berarti gue mau diberi kesempatan dan waktu. Ternyata dalam perjalanannya itu jadi dia pergi dengan yang lain. Gua yang dicap sebagai laki-laki yang bisa memainkan perasaan wanita, tapi gue yang dimainkan, kan lu bingung kan jadinya. Karma kali, Den. Bisa jadi karma, tapi bisa jadi. Kenapa sih? Ya kan soalnya Gak apa-apa itu fair kok. emang gue nanya sama dia, lu Iya. kan lu playboy dan dia ngakuin. Iya bisa jadi. Tapi gue ngelihatnya gini, kalau memang Tuhan itu suka menghukum, berarti Tuhan itu jahat. Saat itu gue melihatnya begitu. Itu yang lo rasakan saat itu? Betul. Dan gue ngerasa bahwa, oh kalau Tuhan sejati itu ngapain disembah? Saat itu. Sampai akhirnya gue stres banget dengan kondisi gue. Sampai akhirnya gue menghilang sampai ke Gunung Kerinci. Di sanalah gue mengalami satu perjalanan, bisa di quote spiritual maybe. Disitulah gue akhirnya menemukan sesuatu. Gue masuk ke satu kondisi. Gue agak susah ya menjelaskannya kalau di TV. Disitulah gue head to head. Dan gue bilang, kalau memang Tuhan, Engkau ada. Dan seperti apa yang kita ketahui di dunia, dari pengetahuan kita, kayaknya kamu, Tuhan, tidak pantas untuk disembah. Sampai lo tuh ibaratnya mengemukakan statement yang cukup frontal ya kepada Iya, dia. saat itu ya. Saat itu. Nah mungkin tadi Denny bilang kan, untuk di TV dia susah untuk menjelaskannya, ada keterbatasan. Nontonnya di vlog lo, bodo amat. Masuk! Daripada nonton vlog lo, kita lihat dulu Kenapa nih sih nggak mau tayangan bantu berikut temennya? ini pesonanya Denny Sumargo. Ini dia. Wow, dari main basket, main film, main iklan, mainin hati perempuan pernah semua. Semua sudah saya mainkan. Dari yang baik dan yang buruk. Ya emang dia gitu pasrah kalau dibully kok. Tapi Iya. kan maksudnya itu kan bagian dari perjalanan dari seorang Denny Sumargo kan. Iya, semuanya udah ku jalani ya. Karena aku ini sebenarnya kalau dibilang memang udah banyak sekali makan pahit. Pahit asam garam maksudnya. Iya, Tapi sekarang rasanya apa hidupnya? tenang. Oh sekarang tenang? Tenang aku. Tapi belum mati ya. Jangan dong. Mati dengan tenang. Jangan dilanjutin Ini hidup ya. dengan tenang ya. Tenang ya, mungkin karena udah banyak sekali hal yang gue jalanin dari kejadian yang gue cerita tadi. For almost 6 years. Gue diproses dengan satu kondisi yang gue sama sekali gak mengerti dan susah banget gue jabarin. Karena gue terkendala banget kalau masalah waktu di TV. Jadi singkat ceritanya hampir setiap malam gue memanjatkan doa dengan air mata. Orang tampang kayak gue gak pantas banget. Dan gue di situ ngelihat banyak sekali jejak-jejak yang gue buat di dalam hidup gue. Dan it changed a lot deep inside my heart. Karena gue ngelihat bahwa ternyata kebaikan yang gue punya, yang kita juga sama-sama sadari, itu belum cukup pantas untuk kita jadikan pegangan. Karena itu memiliki sifat yang sombong dan angkuh.
Sabar. Aduh, gue juga gak... menangis. Jamila, sabar. Lo gak ada yang ngasih gue tisu kayak gue lagi pura-pura nangis juga. Tapi gak, itu menyentuh banget. Betul. Maksudnya kita ngelihat kadang-kadang cheerful person, orang yang selalu happy, orang yang kelihatan kuat. Lu tuh kan kemanapun lo pergi, lo kelihatannya kan strong dan kuat. Ternyata every night lo berdoa dan menangis, orang gak ada yang pernah tahu kan. Iya. Nah, bintang tamu kita yang berikut ini juga pernah menangis. Mohon maaf, kalau dia nyanyi, saya yang nangis. Oke, tapi siapa dia? Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ini adalah perempuan seksi yang katanya suaranya 11-12 sama aku loh. Kalau ngomong, kalau nyanyi jauh banget ya. Gue mah sadar diri ya, Chay. Kita sambut ini dia, Tata Janeta. Assalamualaikum. Tata. Oh ini tuh, ternyata sang penggoda. Sang Ini sang penggoda atau yang punyanya Iya. digoda? Sang penggondol. Mohon maaf, Anda sang penggondol atau Anda cowoknya digondol? Oh my God, aku gak mau ngomong. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol nanti ya. Belum kita ngobrol Lanjut. sekarang. Oke, baik. Makanya Nah, duduk dulu, Gila ya. duduk Gila ya. Laki mulut. Hai. Rumpi banget sih, mau apa-apa mau main tangan, ngejewer. Gimana mau rumah tangga lo? Gak ada yang kuat perempuan sama lo, tau gak? Gak mau jawab? Iya, ngakak. Oke, guys, kita ngobrol dulu sama Makelar ya, sama Tata Janeta. Ini dia, Makelar. Mari kita klarifikasi. Oke, Makelar silakan. Langsung, Tak. Makelar ini lo harus klarifikasi artikel-artikel yang kita tampilkan, oke? Artikel pertama. Dipacari duda anak 3, Tata Janeta. Orangnya baik. Klarifikasi, Tak. Bener? Sekarang pacaran sama duda anak 3? 12 anaknya. Ih, kalau 12 udah antar berdiri susah loh. Ya begini ya kan. Ember. Ini beneran, duda anak 3. Enggak. Tapi duda? Dudes. Duda. Oh, tapi udah anak 3. Ya, anaknya enggak 3. Kenapa, mohon maaf nanya nih, kenapa seneng sama duda, kenapa nggak sama yang single aja, apa duda lebih crunchy? Udah gak laku berondong. Masa sih? Ya ketemunya sama beliau. Beliau. Sebentar. Kayak kepala sekolah ya, Syai. Makanya kalau beliau tuh umurnya jauhnya beda ya. Wow, jauh banget. Oh, berapa, Tak? Hah? Cerita aja nggak apa-apa, kita sudah Nggak keluarga. apa-apa. Yang lain next question. Tapi apa namanya, apakah lu udah capek sama yang single, sama yang masih muda, sepantaran? Karena kan perempuan tuh kadang-kadang ada titik capeknya, pengen yang diemong gitu loh. Enggak juga sih, umur kan tidak menentukan kedewasaan seseorang. Betul. Cuman memang sekarang ditakdirkannya bertemu dengan dia gitu. Dan orangnya Yang lebih baik, tua kenapa dari aku. enggak gitu Tapi ya. tuanya juga nggak jauh sih. Ya iya dong, kalau tua jauh lu gak akan mau, gue tau lo. Kok lo tahu sih? Cuma berapa tahun doang bedanya gitu. Oh, Oke. berapa tahun tuh berapa sih kalau boleh tahu? Kok detail banget. Kepo sih. Emang gitu dia, sama gue juga. Oke, next. Ya. Next artikel. Tata Janeta, saya nggak mau lagi sama bule kapok dan capek. Ih kenapa sih kok nggak kapok sama bule? Ada masalah apa? Kan you know what is the problem. Tapi kan I gak know. semua bule kayak gitu, Tak. Enggak lah, ini kan lagi Gas. bercanda. Kadang-kadang kan kita suka bercanda, capek gitu doang. Jadi akhirnya Kadang-kadang mungkin gini kita suka Ya. makan steak, kadang-kadang Ya. rindu sama masakan lokal ya, Say. kan gak semuanya juga begitu. Gitu. Iyalah. Gak boleh lah, ibaratnya memang saat ini ketemunya sama orang alhamdulillah pribumi gitu loh. Bukan berarti juga gue menentang, oh gak mau sama ini capek itu. Tapi biasanya katanya kalau udah sama bule, udah susah tuh sama cowok lokal. Tapi Oh enggak ya. juga ternyata, Indonesia juga baik. Jauh. Ya nggak kan nggak soal baik aja. Yang Emang lain. soal Najong lu mah.
Mentang-mentang udah malam loh. Ya maksudnya chemistry. Chemistry, Nggak kalah, chemistry-nya nggak kalah. Gak kalah ya. Udah, sister, berhenti ngobrolnya, gue mau dengerin Tata nyanyi. Boleh? Duet sama gue boleh gak? Enggak. Ayo bener, Enggak. serius. Ini lagu favorit gue dan Melanie, tolong nyanyikan sebaik mungkin. Udah sebaik mungkin. Iya dong, yang Oh, dari iya. dalam hati gitu ya. Yes. Tunggu, Buka aja, bentar. buka aja. Kalau nyanyi buka aja yang. Kayak Yes. Apa yang Langsung ini? aja nih lagu favorit gue sama Iksan. Ini dia Tata Janeta Sang